Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Donsana Sura Minang TV. Kami bersuah balik ke Donsana dalam sebuah episode khusus ya. Iya. Episode khusus yang nanti kita akan sampaikan apa yang akan menjadi tema kita pada malam hari ini. Betul sekali. Tapi tentu pada malam hari ini tidak mungkin SMTV kalau ikut tidak penting, tidak mungkin kita siapkan hal yang khusus gini. Iya, Kan gitu boleh saya. Dek karena di jam yang khusus. Betul, di jam yang khusus, temanya khusus dan memang tema yang sangat penting bagi masyarakat Kota Batam secara umum, Dan secara khusus dan dinantikan secara khusus bagi para pencari kerja. Iya, Kan itu Bu Des. Betul sekali. Tapi seperti biasa Bu Des, tentu kita selalu berdoa dulu kepada Yang Kuasa, ba'a supaya dunsana pemirsa Soro Minang TV sadonyo yang selalu setia dengan semua program-program kita tetap selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga malam hari ini Pak host khusus kita hadirkan seorang yang pastinya tokoh Minang ya. Yang pastinya awak gue sebenarnya lah hampir setahun menunggu beliau gue sebenarnya dengan berbagai macam program ya. Betul. Tapi memang Allah takdirkan baru kini kan begitu. Betul sekali Pak Os, dan antusias dari para pencari kerja khususnya tadi itu dari organisasi-organisasi dari anak muda Minang yang khusus ya. Mungkin umum nanti Batam, semua masyarakat Batam sangat menantikan kehadiran malam ini seorang Bapak Rudi Satyakirti. Betul. Beliau menyampaikan, Uni tolong share-kan linknya gitu. Jadi mereka pada bertanya gitu ya. Betul. Uni baik kok ikuti. Ikuti, like, subscribe, komen YouTube dari Soro Minang TV dan fanpage-nya Soro Minang TV. Dan kemudian share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa kasih bintang. Dan jangan lupa subscribe dulu. Nah, kalau kalian subscribe kita nggak bacakan komentar. Dan juga Pak host pada malam hari ini spesial juga kita hadirkan kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV. Ini mungkin betul-betul sangat dinantikan. Betul. Dan 1 jam ke depan silakan bertanya, silakan memberikan komentar. Nah, nanti malam hari ini khusus saja malam hari ini. Kalau besok Pak Rudi nggak layan lagi, Pak Kadis nggak layan lagi. Betul. Khusus malam ini beliau akan langsung melayani pertanyaan-pertanyaan dari penonton kita. Untuk itu Pak host tetap ikuti program Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke. Alhamdulillah. Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Donsana Soro Minang TV, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Des, kita sebenarnya adalah beberapa kali momen bagaimana menghadirkan salah satu warga Batam asal Sumatera Barat yang sampai detik ini masih menjadi salah satu pejabat di pemerintahan Kota Batam. Beliau adalah Bapak Rudi Satyakirti, SHMH ya Bang ya. Masya Allah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Masya Allah Bang. Ariko beredar cukup viral di tengah masyarakat, yaitu tentang pelaksanaan Job Fair 2022 dan beredar beberapa tingkat kebutuhan masing-masing perusahaan itu. Tapi sebelum kita membahas itu, yang mungkin memang seperti Bu Des sampaikan tadi itu, banyak sekali anak-anak muda kita, perantau-perantau kita yang membutuhkan informasi yang mereka tapi sebelum itu Bang, mungkin tidak ada salahnya kita menyinggung sedikit sebenarnya pasca COVID dari awal tahun 2002 kondisi ekonomi Batam secara umum dan kalau bisa diukur dari tingkat kebutuhan peluang-peluang kerja yang mungkin tentu datanya dalam semester pertama atau ada di Bangkam gitu ya. Nah, kondisi itu apakah mulai membaik atau masih stuck atau masih berusaha merecovery dan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar ya pemirsa Soro Minang TV. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Soro Minang TV yang telah mengundang. Kebetulan waktu ini malam ini saya ada waktu.
karena saya besok juga mau ke Jakarta. Ya, betul. Yang lain berbicara masalah dunia kerja di Kota Batam. Betul, betul. Memang agak rumit ya, karena setiap tahun ada perubahan-perubahan. Ya. Pada tahun 2020 kita COVID ya, jadi hampir seluruh sektor pariwisata itu anjlok ya. Namun demikian, di sektor lain terjadi penambahan karyawan. Jadi tidak semua ya. Tidak semua sektor yang kena. Sektor hanya pariwisata yang benar-benar hotel, restoran, kemudian semualah sektor wisata lah, tour and travel segala macam ya. Semua juga angkutan, betul. Angkutan yang ke luar negeri atau yang dalam negeri juga semua anjlok. Namun demikian di sektornya industri, khususnya di elektronik mungkin ya, manufacturing dan shipyard offshore, itu jalan gitu. Tetap ada pergerakan ya, Pak ya? Tetap pergerakan. Kenapa? Pemerintah Kota Batam melalui Kota Batam tidak melakukan pembatasan bekerja di perusahaan pada zaman COVID. Ya. Kenapa ini dilakukan? Kalau tidak ini dilakukan, ekonomi Batam pasti anjlok. Akan semakin anjlok. Karena di awal COVID itu pertumbuhan ekonomi kita agak 0, sekian. Iya. Namun setahu sedemikian pertumbuhan ekonomi naik lagi. Adalah pertumbuhan 2%, 3% gitu seperti itu. Betul. Karena tadi kita tetap menjalankan perusahaan tetap jalan. Ya. Saya lihat waktu itu pas waktu ada COVID itu, DKI di mana orang perusahaan selalu dirazziai. Betul. Tidak boleh bekerja, hanya boleh 50%. Ya, itu ganti-ganti ya kan. Berbagai macam metode lah. Di Batam, industri harus tetap jalan 100% pada zaman itu. Ya. Kalau itu tidak dilakukan, nanti ekonomi Batam akan bergerak. Dan sektor lain pariwisata tidak jalan. Bahkan ada beberapa perusahaan di Batam pada saat itu mendapat orderan banyak. Kenapa? Perusahaan di Batam ini rata-rata bukan ada di Batam saja, dia ada juga di Malaysia, ada juga di Filipina. Karena COVID mereka di sana tutup, jadi proyek yang di sana dilimpahkan ke Batam sudah dekat. Oh, di beberapa cabang atau bahkan di negara-negara lain lockdown, nggak boleh bekerja. Sementara di Batam masih kita buka 100%. Untuk produksi di itu tetap buka. Jadi dengan adanya itu, otomatis kita ada penambahan karyawan pada saat itu. Makanya tumbuh sedikit ekonomi Batam. Alhamdulillah. Sektor shipyard offshore lah, kan itu yang mendominasi kan. Tapi kalau sektor-sektor lain memang di pariwisata itu hampir seluruhnya karyawannya dirumahkan. Itu juga ada waktu itu ada juga kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja, boleh dirumahkan, ya boleh dibayar gaji hanya separuh. Ada juga yang dibayar hanya 1/4. Betul. Mereka bisa bertahan. Betul. Dan itu tetap bisa bertahan ya, sehingga sekarang ya dengan kondisi sekarang ya sudah mulai lagi ya lihat. Oke Bang, artinya adalah sebenarnya pertumbuhan sedikit di masa pandemi itu memang murni dari sektor non pariwisata. Artinya industri seperti elektronik atau yang di kapal ya dan segala macam. Nah, kalau boleh membandingkan Bang, awal 2022 kan sudah dianggap itu merupakan COVID sudah berlalu deh lah Pak. Nah, dari data yang Abang miliki sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, pertumbuhan di 2000 tersebut kalau dibanding dengan semester yang sama di 2022, apakah lain dari sisi penerimaan tenaga kerja, kebutuhan industri dan segala macam, ada peningkatan enggak Bang? Ini Batam ini karena orientasinya ekspor, itu berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi global. Oh, betul. Terjadi perang Ukraina Rusia. Ya, betul. Kita bukan karena alasan Rusia Ukraina ini tidak ya. Tapi pengaruhnya sangat besar. Betul. Kenapa saya sampaikan? Ada beberapa perusahaan sini dia mengekspor produksinya ke Ukraina dan Rusia. Sementara mereka perang ini semua di stop. Akibatnya apa? Ada beberapa perusahaan yang terganggu dengan kondisi. Kemudian juga harga minyak naik. Ya, betul. Harga minyak dunia naik. Global, ya. Betul. Ada beberapa perusahaan, contoh ada Tanjung Uncang kemarin, itu terpaksa di PHK sekitar 1.700 orang. Selama waktu
COVID? Enggak, akibat perang ini. Oh, akibat Ukraina, BBM Masya Allah. naik ini, bahan Iya, bakar iya. dunia ini naik. Betul. Kenapa? Transportasi bahan dia itu datang dari Amerika dan dari Australia. Ya. Dibawa ke Batam. Nah, ongkosnya itu nggak cukup lagi untuk biaya operasional. Jadi mereka ada beberapa perusahaan. Kemarin saya tanya lagi, kapan membuka lagi? Saya sampaikan. Kita lihat Pak sampai Desember ini. Kalau Desember ini ada menguntungkan, kita hitung-hitung cocok harga. Karena harga minyak dunia sudah mulai turun, cocok, kita akan buka lagi. Jadi ada pengaruhnya gitu, industri apa? Pengaruh daripada ekonomi global ya. Banyak pengaruh. Betul. Saya yakin juga setelah ini industri minyak akan banyak naik. Kenapa? Dengan adanya perang dan segala macam, nanti tempat pengeboran minyak bawah pantai sudah banyak yang rusak dan segala macam. Itu nanti orang akan membuat industri perminyakan yang Oke. Ada pengaruh globalnya. Betul. Pengaruh di Batam. Artinya mungkin tadi berbagai macam kebijakan di masa pandemi dengan tetap membuka tanpa menghalangi dan segala macam, masuk proyek-proyek, bertambah tenaga kerja, tapi itu bukan satu faktor utama, betul. Ada faktor lain yang mempengaruhi sehingga yang harusnya tumbuhnya segini tapi tetap tambahnya sedikit gitu ya. Karena faktor global budaya ya kan. Karena memang orientasi kita Batam orientasinya adalah ekspor. Tidak katanya Pinang dikirim ya Bang. Oke. Mungkin pertanyaan berikut Budes, kok nak ditunggu-tunggu oleh don sana. Tadi itu interest ini itu sekedar basa-basi kita pembuka. Enggak tuh tando hostnya orang ekonomi itu maksudnya. Nah, Bang, ini memang kita tidak bisa pungkirin salah satu tujuan rantau khususnya orang awak di level-level di level-level pencari kerja usia produktif tamek sekolah atau tamek perguruan tinggi, Batam salah satu adalah tempat menjadi tujuan. Abang tuh datanya pasti valid sama abang itu. Artinya adalah sangat banyak kini kita mencari bahwasanya di satu sisi jumlah calon tenaga kerja usia produktif itu tumbuh taruh. Di sisi lain, bak kecewa tadi itu ekonomi baru tumbuh sangenek. Perusahaan-perusahaan pekerjaan belum banyak. Mungkin bahasa dari Dinas Tenaga Kerja, kesediaan lapangan kerja masih belum begitu banyak. Tapi tentu pemerintah Kota Batam indak lepas tangan terhadap problem itu ya. Nah, jadi kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam untuk menyikapi berbanding terbaliknya antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan kerja itu sendiri. Apa kebijakan-kebijakan secara umum yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kota Batam yang dalam hal ini adalah merupakan stakeholder yang sangat penting di bawah Pemko Batam itu sendiri. Terima kasih ya. Sama saya belum masuk ke situ. Pertama mau saya sampaikan bahwa di Batam hampir seluruh daerah Indonesia ini menuju Batam untuk mencari kerja. Kota industri ya nak. Industri. Sayangnya mungkin 70% mereka adalah SMA. Ya, saya yang datang ke sini ya. Betul. Kemudian mereka juga tidak mempunyai kompetensi untuk itu. Nah, betul. Ini yang kita bahas sebelumnya gagal. Kompetensi nggak ada karena dia mungkin menganggap dia hanya bisa bekerja sebagai operator. Kalau operator kan tidak terlalu tidak punya butuh skill, tidak terlalu butuh skill yang tinggi lah. Betul. Yang penting mungkin tidak buta warna. Badan sehat sehat, tidak telapak tangan kayak gini tidak ada rasa kayak gitu kan. Jadi tidak terlalu ini. Padahal sekarang yang dibutuhkan itu adalah tenaga-tenaga skill yang berkompetensi untuk itu. Nah, kami dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam membuat pelatihan lah. Tapi pelatihan ini ada syaratnya, harus orang punya KTP Batam. Sayangnya perantau kita ini nggak mau urus KTP. Apalagi yang baru berdatang. Baru datang. Jadi karena pakai ini adalah uang APBD, jadi harus dinikmati oleh warga Batam. Yang punya warga Batam, yang punya KTP Batam. Kita bukan mendiskriminasi orang, bukan seperti itu. Karena itu adalah amal dari undang-undang seperti itu. Aturan perda kita seperti itu. Ya kita batasi untuk KTP Batam. Dan tahun ini tidak banyak karena ada proses kemarin. Dengan keluarnya undang-undang
nomor 11 tahun 2020 2020 ya, dengan Cipta Kerja. Ya, undang-undang. Ada sedikit perubahan mengenai IMTA ini, namanya sekarang RPPKA. Ya. Jadi kita menyesuaikan perda kemarin, menyesuaikan perda, baru bisa kita pungut IMTA itu RPPKA itu pada bulan Juli kemarin. Ya. Juli kemarin. Baru bisa hanya 6 bulan terakhir ini. Betul. Tidak Dari Januari sampai ini nggak bisa. Ya, karena undang-undangnya baru kan gitu. Undang baru, perda kita dirubah Betul. dan segala macam, baru kita bisa lakukan. Betul. Dan ini kita lakukan, pelatihan juga tidak banyak pada tahun ini. Karena anggarannya juga sedikit. Anggaran juga sedikit. Iya, betul. Dibatasilah. Kita bisa laksanakan hanya sekitar 9 miliaran lah tahun ini. Dari 15 atau 17 anggaran. Jadi separuh itu tidak bisa kita lakukan. Betul. Kita minta maaf mungkin ya kepada masyarakat. Ya. Mana yang sudah lulus pelatihan yang lalu tidak bisa dilatih pada saat ini gitu. Nah, itu yang kami sampaikan. Ya. Jadi artinya adalah Pemko dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja tetap berusaha bagaimana salah satunya adalah meningkatkan kompetensi. Nah, jadi kita himbau lah ke anak kemenakan kita, Budes. Sabalun kemarantau, benar-benar kita siapkanlah diri kita. Kalau bahasanya sama seperti Kopas. Jadi kalau kita sebelum masuk SMA kita harus berpikir gitu. Kalau SMA itu berarti dia nyangkarin kita harus kuliah. Karena nggak punya skill, kan. Tapi kalau kita inilah terbayang kalau tamat SMA itu kita inginnya merantau selagi. Betul. Berarti kita masuk ke SMK. Punya skill tersendiri, betul kan ya? Ya. SMA umum ya. Iya, jangan SMA yang umum. Kalau misalnya ingin langsung terjun gitu. Kalau mungkin itu lagi mau sampaikan, karena gini, ada juga pelatihan di daerah-daerah lain, tapi tidak sesuai dengan industri yang di Batam. Itu juga menjadi persoalan ya. Mungkin kepada daerah lain. Iya, betul. Ya disesuaikanlah dengan kebutuhan industri yang di Batam. Pelatihan apa yang menyanyikan? Jadi enggak link and match. Kecuali ya di universitas tertentu seperti Politeknik Padang itu pada umumnya mereka. Betul. Itu sudah ini. Iya. Di SMK maksud saya. Iya, di SMK ya betul. SMA lah. Iya. Dan mereka harus paham juga jadi buat industri berarti skill yang harus mereka ambil gitu. Mungkin mesin gitu. Nah, komputer, bahasa Inggris yang harus di dimantapkan. sini yang paling banyak dibutuhkan tuh mesin elektro, kayak gitu, fisika, kimia semacam itulah. Iya. Oke, Budes, agaknya semakin meningkat pertanyaan kita. Tentu kita tidak bisa langsung lah. Kita calik-calik dulu anak kemenakan, adik-adik, ya kan. Dan dalam hal itu khusus orang-orang Minang secara khusus yang dalam posisi kini memang butuh informasi-informasi tentang dunia kerja tersebut. Mumpung ada mama kita, mumpung ada apa kita, mumpung ada tokoh kita yang kini ada di Siko gini, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Kalau yang ditanya, Pak Le ada kuota untuk rawat ya. Kalau yang ditanya, iya. Silakan. Kuota untuk Iya. Oke, lanjut Budes. Putra Zambak, anak Zambak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam wabarakatuh. Rida Yoseriza, Soro Minang TV, Suara Urang Awak. Terima kasih. Supardi Caniago, Ukui Pelalawan Riau satu menyimak mak. Dari luar ya. Terima kasih banyak. Rika Guslisri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap buat SMTV, makin eksis dan padat siarannya. Alhamdulillah. Bermanfaat bagi di sana. Amin. Ya, amin. Nah, tapi kalau yang dari Messenger tadi gitu pertanyaannya, sampaikan pertanyaan kami Ceni. Nah gitu. Yang pertama kucingnya Barakota. memang kadang-kadang Bang. Tunggu Celai. Aduh Celai. Ferif Diva Yuda, Pak Rudi. Nah, izin nanya Pak, kalau tamatan SMK masih fresh graduate tapi belum ada pengalaman, gimana Pak? Oke, nanti kita notekan. Oke Bang, memang kadang-kadang suatu dilema ya Bang ya. Suka nggak suka, ini anak gunakan gitu. Tapi di sisi lain pada saat Dinas Tenaga Kerja membuat sebuah program dengan segala bentuk aturan dan itu standar, kemenakan gue nggak punya KTP dah.
Jadi lain nggak punya KTP tapi nggak KTP Batam. iya itu maksudnya nggak KTP Batam dah. Jadi memang tentu posisi sulit juga ya Pak Rudi sebagai ini mama orang Minang di Kota Batam, tentu posisi sulit juga antara jabatan dengan anak kemenakan dengan kondisi seperti itu. Apa komentar abang melihat kondisi itu? Kalau mau nilai gitu, kalau mau orangnya proporsional aja. Ya, sesuai dengan aturan udah lakukan. Cocok. Kalau sesuai ya sudah. Artinya adalah kalau memang itu kebetulan orang awal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak masalah. Contohnya ketika ada pelatihan misalnya, terus Pak tolonglah, kan susah tuh tolonglah gitu kan. Oke, kirimlah. Tapi KTP Batam terus seperti apa nak membantu? Itu yang kadang-kadang menjadi kendala. Dan itu yang memang harus. Jadi mungkin perlu dibawa ke anak-anak yang belakang. Betul. Orang kita gua agak kurang kurang mau mengurus KTP Batam. Kurang peduli dengan hal yang demikian. Karena apa? Itu KTP Batam itu banyak dulu. Terjadi kecelakaan kita segala macam, tidak tahu kita masuk rumah sakit pun macam. Tapi kalau kita punya KTP Batam kan bisa dipakai jaminan ikul, jam kesdal segala macam. Dan zaman sekarang pengurusannya kan nggak ribet, nggak susah saya pindah tuh. Cukup di web itu nggak salah enak. Bisa. Ini sudah kalau ini kamu tidak tahu persis ya. Tapi pakai WA aja bisa sampai 10 betul. Kalau diuruskan dari, tapi gitu. Jadi sebelum untuk adik-adik adik-adik yang baru-baru ke merantau, sebelum Paiba Parang itu disiapkan dulu. Nah, contohnya ketika awak kok dia lihat ke merantau. Tujuan utamanya adalah Batam, Kak. Ya. Kan? Berarti seluruh administrasi. Tiba di Sikop kok tinggal lapor ke Disduk. Betul, secara prinsip mungkin kalau keluar KTP-nya tidak mak abu kakak seorang iya. Kan itu persoalan untuk anak itu sendiri. Iya. Jadi memang Dosana Coro Minang TV anak kemenakan kita yang bisa mendengar dan melihat liputan kita khusus hari ini tentang tenaga kerja bersama mama kita Bapak Rudi yang kebetulan menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Tolonglah hal yang model kogo perlu. Dia balau, ibu aja dia balau satu sisi kemenakan engkau minta juga. Di sisi lain aturan nggak bisa ada kan begitu. Mau nggak kurih lo mencari wajah dia. Dia bikin kemenakan model itu gitu. Mendingan yang baru merantau kan ada 8 tahun-tahun. Banyak. Banyak ya. 5 tahun, 6 tahun, 5 kali. Tidak terpikir hal yang demikian ya. Dan ketika lah habis kontrak di PT itu, baru akan gabutkan. Nah, iya betul. Tapi Pak Rudi, sesuai dengan pemberlakuan Omnibus Law ya. Nah, itu Pak, itu kan sistemnya kontraknya selama 5 tahun perpanjangan. Otomatis Pak itu kan akan berpengaruh, maksudnya kan harusnya regenerasi setahun, biasanya setahun habis tukar gitu kan. Nah gini orang tuh 5 tahun karena setahun sombong gitu kan Pak. Tidak ada yang baru. Berarti kan akan, makanya apakah itu menyebabkan penumpukan daripada pencakar itu? Menurut Ambon tidak jadi penumpukan karena dengan sistem Omnibus Law yang kini kan, karyawan itu boleh dikontrak 5 tahun. Oke. Tahun ya. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun atau berapa sampai 5 tahun. 5 tahun nggak boleh lagi. Tapi kan dengan syarat sekarang kan boleh diberikan namanya kompensasi. Jadi saya kontrak setahun nih. Saya mau disambung. Sebelum disambung dibayar dulu kompensasi sebulan gaji sebelum kontrak disambung. Untuk tahun kedua. Untuk tahun kedua kontrak lagi nanti bayar lagi kompensasi. Itu juga tergantung kepada kebijakan perusahaan masing-masing. Ya kan? Karena perusahaan di Batam kan jarang dia mengerjakan proyek dia. Hanya beberapa perusahaan saja yang mengerjakan proyek dia. Ya, contoh mungkin Epson, jadi dia ngerjakan proyek dia, produk dia. Memang produk dia, tidak dapat order dari luar gitu ya. Nah, terus lagi umpamanya seperti Philips. Philips dia memang proyek punya gitu ya. Kalau ini Philips buka, tutup umpama, itu di subkonnya ada sekitar 26 perusahaan. Masuk juga seperti Epson itu, banyak subkonnya. Satu terganggu, kalau perusahaan induk terganggu, rentetannya ke bawah semua. Nah, jadi dunia kerja di Batam itu seperti itu gitu. Kayak jaring-jaring jaring laba-laba ya Bang ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi tidak mungkin dia mengerjakan sendiri Bang. Betul. Jadi keterkaitannya banyak. Jadi artinya adalah
kebijakan pemerintah dalam undang-undang yang baru bukan menjadikan sebuah asbab terjadi penumpukan calon tenaga kerja, bukan seperti orang itu. yang punya kompetensi dia akan lebih senang dengan pekerjaan yang seperti ini. Ya, betul. Mama gini, saya punya kompetensi nih, gaji saya besar kan, 2 digit lah, itu 2 digit. Kalau cocok sini bisa pindah depan. Ya, kalaulah proporsional lagi, nego lagi, cocok, bayar kalau sudah enggak. Jadi itulah yang Magum kemarin itu kan. Itu contohnya. Untuk persaingan dunia kerja itu ya berarti kita tingkatkan kompetensi kita masih. Kompetensi kita di bidang pekerjaan kita masing-masing. Gitu. Ya, bidang masing-masing gitu. Kan banyak jenis pekerjaan di Batam ini kan sangat banyak sekali. Ya. Oke, Bang. Kita coba berbicara tentang job fair. Tadi program pertama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam terhadap calon-calon tenaga kerja yang masuk ke Kota Batam, yang meregister kartu kuning Kota Batam, salah satunya mencoba membentuk skill, melakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan anggaran dan budget yang ada. Itu satu program. Yang kedua kini yang lagi viral Ibu Dosia, beredar di berbagai macam grup-grup WA, semua ini kan berarti sangat besar harapan, yaitu job fair yang Abang lakukan di SP Plaza. Mungkin Abang bisa jelaskan itu sangenek kepada Dusanak Suara Minang TV, terutama anak-anak kita yang memang sekarang butuh informasi-informasi seperti itu. Pak, mungkin WA Pak Rudi depan ngomong. Pasti banyak pertanyaan pasti tuh. Banyak tahun lagi. Gitu. Dalam menyikapi kan kemarin ini Batam ini termasuk pengangguran yang tinggi. Tinggi ya. Saya datanya nggak tahu pasti berapa. Karena pengangguran di Batam ini dipengaruhi oleh yang pertama akibat COVID kemarin ada PHK. Kemudian orang yang baru tamat sekolah di sini, yang migrasi ke Batam, kan? Yang Batam, yang Batam sendiri, kan banyak SMK di sini. Anak murid Budes banyak tuh. Yang baru tamat di sini dan ditambah dari orang yang dari luar. Iya betul. Biasanya orang dari luar ini per tahun itu rata-rata dulu sekitar 20.000. Masya Allah, tiap tahun deh. Ya, tiap tahun. Tapi yang keluar pun mungkin imbang lah mungkin tuh. Nah, itu seperti itu ya. Kan di perusahaan sini juga banyak apa namanya? replace. Iya, betul. Gitu. Ini bangko jahe. Pak Donald, ada tisu enggak, Pak Donald? Enggak ada deh. Tengok. Ya. Jadi dengan adanya banyak ini kita mengadakan pelatihan, timbul ide kemarin waktu dia pembahasan anggaran perubahan. Bagaimana kita buka job fair? Dulu pemerintah Kota Batam pernah mengadakan job fair pada tahun 2015 terakhir. Sudah lama sekali. Betul. Di Poltek dulu. Iya, betul. Apa pasti banyak. Jadi dengan sekarang kita coba lagi dengan anggaran keterbatasan anggaran lah. Menurut saya tidak sesuai anggaran yang kita dapat dengan, tapi kita bekerja sama-sama. Kenapa? Perusahaan banyak mendukung. Kita hanya menyediakan sekarang saja untuk 30 bot sebenarnya, 30 tempat. 30 stand. Karena ada berapa masih sore tadi masih ingin yang mendaftar ya saya terpaksa saya tutup. Kita perusahaan yang akan hadir itu nanti sekitar 32 orang. 32 perusahaan. Betul. 32 perusahaan cukup banyak sebenarnya. Dan jabatannya macam-macam sih saya juga. Perusahaan ada sekitar 32 dengan total lowongan tersedia itu 1.880. Di sini ada yang menarik karena ada satu perusahaan, ingin mempekerjakan perawat untuk ke luar negeri. Rekrutan dari Batam. Betul. Di samping yang ada di lokal ya. Betul. Kebutuhan lokal. Kebutuhan. Dari ini semua ada nih rincian sama saya. Nanti ada flyer terbaru dari Disnaker yang baru dikeluarkan malam ini. Update dari yang beredar kemarin ya? Oke. Ini nanti ada di scan di situ nanti kita ketahuan itu. Ada barcode, scan di situ ketahuan jumlah lowongnya seperti apa yang dibutuhkan seperti apa, ada di situ. Kirim linknya tuh baru saya share malam ini. Ada tadi nampak. Jadi ada barcode tadi. Sebelumnya ada barcode juga, tapi untuk barcode untuk perusahaan. Yang ini barcode untuk pencari kerja.
Nanti nampak itu semua. Ya. Tapi dalam hal ini yang paling banyak diterima itu masih operator. Masih operator ya. Ya, di angka 500-an lah. Betul, betul. Gitu. Adalah jenis-jenis pekerjaan itu Ya, ada sekitar jenis klarifikasi jabatannya sekitar 74 jenis pekerjaan yang kita buatkan di bursa pekerjaan. Banyak sekali. 74 jenis Pekerjaan. Klarifikasi jabatan. Klasifikasi jabatan. Ya, jabatan. Ya mulai dari operator lah. Ya, operator, fitter, welder. Ya, lah. betul, Sekarang betul, juga betul. banyak nih butuh welder sama fitter karena semuanya banyak meminta. Oh, semuanya ya. Semua yang banyak kan. Nah, kalau itu biasanya pakai sertifikasi itu ya, ya. itu mereka sudah ada Ya, sertifikasi mereka. sertifikatnya. Saya juga ada persyaratannya seperti apa, yang dibutuhkan seperti apa, jenis apanya nanti bisa dilihat di barcode Di barcode itu ya. Oke. Saya share barcode-nya yang baru ya. Ya, yang update ya Bang ya. Yang update, yang Ya. terupdate itu di situ lengkap semua. Nanti kita cek, nampak di situ semuanya. Gitu. Jadi memang mudah-mudahan ya, karena kemarin waktu pas pembukaan pelatihan saya menyampaikan Pak Wali, kita berusaha tahun ini kalau bisa ada job fair. Ya. Nah, akhirnya bisa kita laksanakan nanti pada tanggal 7, 8, 9. Saran saya, karena ini ada berapa hari, jangan datang pada satu hari yang sama. Dan saya akan memprediksi ini kan banyak sekali. Pak. Iya, iya, iya. Tapi Pak, teknisnya itu seperti apa Pak? Nah, teknisnya nanti kita pembukaan dulu, makanya kita buat apa namanya melihat klasifikasi tadi. Jadi Ya. nanti teknisnya di sana orang akan boleh memilih satu untuk masuk ke lokasi. Oh, Umpama saya ini milih operator di perusahaan Oke, A, ya. udah saya isi dulu satu, diisi formulir di situ, isi satu, baru masuk. Kalau kita mau minta tempat yang lain, Besok. kita keluar dulu, oh keluar dulu. isi lagi. Karena untuk mengurangi penumpukan. Ya, 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 ya. Karena nanti tempatnya itu kita sediakan tenda ukuran 34 meter kali 10 meter. Ya, lumayan Untuk luas. 30 stand di dalam. Iya, iya, betul, betul. Kita hanya menyediakan kipas angin aja nanti di dalam. Jadi masing-masing tenda itu nanti ada tempatnya, ada ininya segala macamnya, ada macam-macam. Ya. Jadi ini kita bantu dengan barcode. Jadi nanti orang tuh melamar mau kemana nih, melamar pendidikan saya, ya saya harus melamar di perusahaan ini gitu. Data itu harus sudah dimiliki di awal sebelum datang ke situ. Iya. Jadi itu udah makanya dilihat menyiapkan. dari barcode tadi. Dia sudah menyiapkan semua Ya. berkasnya. Betul. Ya, dari dia scan barcode nanti akan muncul perusahaan ini butuh ini dengan Di kualifikasi ini. Nah, Itu seperti cocok nggak itu. dengan saya? Cocok dengan saya kayak Ya, gitu lah. betul, 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 betul. Ini saya coba ya. Ya, Bang nanti tolong update itu ya Bang ya. Ini barcode yang Ya, baru. yang sudah ada barcode ya. Nanti mungkin dikirim ke Budes yang udah tahu. Kita lihat tadi ada itu scan Baru barcode. malam ini yang saya Iya, selesai. di print dah ya Bapak. Iya. Oke. Itu yang baru tuh. Iya. Yang baru. Kirim ke kawak pribadi cek deh. Oke. Itu nanti bisa Banyak dilihat di anggota situ. nganggur ini. Jabatannya apa, apanya Ya, apa. betul. Pokoknya yang ada ini, data ini masuk ke situ semua tuh. Masuk nanti persyaratan apa yang diminta. Iya. Ya. Nah, sekarang perusahaan banyak minta persyaratan sudah tambahannya tuh COVID sudah apa? Oh, vaksin, booster. booster. Ya, 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 ya. Tambahan baru ya. Tambahan baru tuh banyak tuh bos. Oke Bang, ada sang enek pertanyaan tadi dari siapa tuh ya? Kami yang fresh graduate gue Bisa. apa? Bisa ya Bang. Khusus untuk operator sebenarnya, justru yang fresh itu yang dicari ya Bang ya. Banyak, ya. Tapi tergantung perusahaan. Tapi sebenarnya kalau ini punya prinsip sih Pak, karena juga mantan buruh ya, mantan pekerja pabrik. Jadi ketika di satu perusahaan orang bilang mengecek kan, oh di situ nggak bisa gitu kan? Kenapa kita nggak mencoba dulu gitu? Kenapa harus mendengar dari orang gitu? Ya. Nah katanya di situ butuh pengalaman. Nah di situ pun butuh pengalaman. Masuk aja dulu. Ya. Urusan panjang panjang. Kalau yang di pusat kerja disebutkan dia butuh pengalaman itu pasti diminta. Pasti diminta. Tapi kalau Indah Ador minta tuh berarti boleh fresh ya. Mungkin ya. Ya. Baca sedikit jabatan yang diminta. Ya. Oke, ya Bang. Coba. Operator, Ya. fitter, welder, worker, teknisi, engineer, perawat, admin, sales, marketing, frontline, pekerja dasar. Ini pekerja dasar ini macam apa ya untuk apa? Cleaning service, Oh, oke. petugas QA, sekretaris, maintenance, mekanik, painting, blaster painter, pipeter, sprinter, apa nih? Sprinter tuh kurir. Ini Ya. ada JNE juga. Betul. Ya, ya. JST apa JNE gitu. Oke. Juga butuh ya. Satpam, Ya. ship leader, proses electrical, molding, PIC, QC, farming, juga ini ada untuk apa nih? HSE, advisor, instrumen fitter, akuntan,
Banyak sekali ya. Ya, ya, ya. Sampai 74 klasifikasi. klasifikasi ada. Dengan total berapa, Bang? 1880 calon yang dibutuhkan. yang dicari ini. Oke. Kita berharap ini juga bisa terpenuhi. Di samping itu mungkin ada kawan-kawan yang sudah bosan bekerja di sini kan, karena kalau di sini kan umur kan sudah lewat ya. Ya. Untuk itu juga ada perusahaan yang dikirim ke Malaysia untuk menjadi penyalur. Jadi untuk di SPB tidak hanya untuk lokal. Tidak. Ada yang dikirim ke Malaysia sama Kuwait tadi saya sampaikan. Makanya di barcode itu nanti akan kelihatan semua. Ada Betul, kelihatan betul, contoh betul. ya. Nanti saya lihat di sini. Ini contoh perusahaan dia Penyalur tenaga kerja ya. Contoh Tenaga Sejahtera Wisata Wirasta, dia butuh farming berarti ini pekerja SD, SMP, SMA bisa 5 orang. Ini untuk pekerja di luar negeri, di Malaysia. Tapi dia resmi dari resmi. Ya, resmi. Ini yang resmi nih ya. Construction worker ini untuk pekerja tukang. Ya, betul. Kemudian pekerja operator produksi. Nah, ini produksi ini untuk bekerja di perusahaan lah. Di perusahaan, tapi sebagai operator. Ya, itu ada lagi satu lagi nanti. Benar. Nah, ini Al-Khoury ini. Al-Khoury ini dia butuh perawat sekitar 75 orang ini untuk ke Kuwait. Ke Kuwait. Iya. Masya Allah. Kuwait. Hai. Nah, Banyak pasti mintanya itu. satu keperawatan. Ya. Banyak duit situ. Gaji Ya. pasti senang lah. Betul. Orang kan. Ya. Pastilah. Tapi dia minta nih banyak yang berpunya. Ini S1 semua diminta. Ya. S1 semua. Kalau perawat umumnya kan. Ini. Kemudian ini juga ada operator produksi kilang di Malaysia. Ya. Epsonnya Malaysia juga. Ya. Itu dia butuh sekitar 245 orang. Di sana Saudara Minang TV sadonya. Tapi Ya. belum tuh. Kawan-kawan ini kadang-kadang nggak mau ke Malaysia. Tapi Saran saya yang umur 25 ke atas Sebaiknya ambil yang seperti project itu. ini. Karena di sana dibatasi mungkin umur 35. Ya. Kalau untuk di Malaysia. Kalau untuk di Batam, jalan orang-orang yang fresh, Fresh ini kan. Ya nak. Jangan satu lah berapa enak muda ya bang ya. Oke, di sana Saudara Minang TV, memang ini sebuah informasi yang sangat berguna ya Bu Desa. Satu hal yang terpenting adalah dari segala bentuk kebutuhan-kebutuhan tadi itu, tolong diperhatikan teknis di lapangan beko. Ya. Beko jangan awak tiba-tiba concong, fotokopi KTP enggak doh? Ya. Foto enggak doh? Jangan sampai bolak-balik. Bisa di dan scan. dipastikan besok itu pasti ramai sekali. Betul. Jadi mungkin persyaratan umumnya Ya. seperti kita melamar perusahaan. Ya, Pasti ada SKCK. ya betul. Kok data pendukung Ya. apa yang ada? Oh, ada NPWP, ada kartu BPJS karena pernah bekerja. Betul. Silakan sampaikan itu. Ya. Tapi detail ada di barcode, Di barcode tadi. yang insya Allah nanti akan Yang beredar beredar. mulai dari Malamiko kepada semua media-media Semua media sosial sosial. yang dimiliki. Nanti SMTV akan edarkan. Nanti SMTV juga akan edarkan baik itu di grup WA kita maupun di grup Facebooknya kita tentang barcode untuk yang terbaru untuk acara tanggal 7, 8 Kita dan nanti 9. acara ini kita mulai jam 9 sampai jam 3 karena kita batasi ya. Ya. Nah, untuk pembukaan nanti kita minta ke Pak Wali. Ya. Udah mungkin. Oke. Nanti mungkin kalau terlambat sedikit tak masalah. Ya, Nanti betul. kita buka acara dulu baru kita kasih. Artinya adalah ada seremonial dulu lah ya, Ada pembukaan seremonial. Jokfair tahun 2022. Oke, di sana Saudara Minang TV ini perlu memang mensiasati seperti apa yang dibilang oleh Pak Rudi tadi. Yang pertama, jangan sampai menumpuk di hari pertama saja. Kuranginlah hal yang demikian, penumpukan-penumpukan. Atau datang siang, setelah makan siang, atau mungkin di hari kedua. Dan yang terpenting adalah benar-benar sudah tahu apa yang memang pas kita lamar. Dan persyaratannya. Persyaratannya lah, jadi kita tidak berpikir sampai situ lah. Tinggal menyiapkan, mengisi form tujuannya kemana. Masuk satu nanti kali di lokasi nanti kita juga menyediakan semacam apa TV besar. pengumuman. Enggak, apa namanya? TV besar itu. Oh, proyektor. Nah, bukan Ya. proyektor yang macam di pinggir-pinggir jalan itu apa namanya? Oh, apa namanya? Ya. Hah?
Bukan. Dia nanti berjalan. Iya, betul. Jadi kita bisa lihat perusahaan ini butuhnya apa, dari uraian dari yang betul. itu tadi. Jadi artinya informasi dari audio visual nanti ada di situ tentang teknis dan segala macam dalam sehubungan dengan job fair. Ya, ada di situ. Perusahaan ini butuhnya ini, persyaratannya ini, tapi kan dia berjalan terus. Betul. Makanya sebaiknya kalau memang Dunsana Soro Minang TV anak gunakan kita secara khusus dan seluruh warga Batam atau siapapun yang mendengar informasi kini, tolong dipertajam informasi tersebut sehingga sampai di hari H benar-benar sudah menyiapkan segala sesuatunya khusus yang memang sesuai dengan kemampuan dan sertifikasi yang kita miliki. Iya. Lanjut, Des. Kita bacakan dulu komentar dari para penonton. Ya. Dari Gustoni, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bintang-bintang, assalamualaikum, mantap Soro Minang dan hostnya juga mantap. Kapan Soro nyanyi anak Minang? Kita agak kerajo dulu teh baru kita bernyanyi. Nurmalinda Cenego, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nelly Sakma, Pak Rudi, sepertinya mesti harus ada orang dalam. Nah, anak kami tamatan SMK, susah bana lolosnya Pak, putra tempatan lo Pak. Kalau bisa jangan dipersulit. Maaf kalimat ambo. Terus Adel Delvayandi mengirim bintang 75. Masya Allah, terima kasih Pak Adel. Devitra Netri SMTV mantap, sukses selalu. Amin. Amin. Ira Winata, mau tanya Pak Rudi, adik awak tamatan SMK Batam tahun 2021. Sudah punya KTP Batam, persyaratan semua komplit. Tapi tetap sangat kesulitan mencari kerajo. Baas solusinya Pak. Dima lihat barcode terbaru Pak Rudi. Kemudian Suharjo Yesilimai, aduh payah lah namanya. Kirim barcode-nya yo Bang. Jadi Zamril, Pak Presiden Jokowi, kami anak perantau, bukalah lapangan pekerjaan sebesar-besarnya di NKRI Maju Indonesia. Antoni Safril, sukses untuk Pak Rudi. Nah, untuk Pak Rudi yang Pak Rudi kok atau Pak Rudi yang lain? Kedua-duanya. Oke. Begini ya, juga pertanyaan-pertanyaan tuh, Ambo bagi ilustrasi aja. Betul. Apabila satu perusahaan buka lowongan, seharusnya memberikan laporan kepada kami. Dan sekarang Perpresnya sedang disusun. Jadi gini ya, perusahaan A buka, kalau kini tidak ada kewajibannya melapor kami. Iya. Nyokok teragak buka sorangan, gue tidak tahu. Jadi tidak tahu lah. Betul. Ya. Ke depan, sekarang Perpres sudah sedang disiapkan. Kemarin kebetulan ada Dirjen Penempatan datang sini, Dirjen PPK namanya. Saya cerita, kemungkinan dalam tahun ini keluar Perpres, peraturan Presiden tentang lowongan kerja. Jadi setiap lowongan kerja perusahaan harus melaporkan kepada saya. Nanti akan disiap. Nanti kita punya link namanya Siap Kerja. Siap Kerjanya link untuk nasional juga di Batam juga. Jadi kita bisa lihat di situ. Oh di Batam butuhnya apa sih orang? Nah, jadi dia harus mengisi itu nanti. Perusahaan tadi nanti harus melapor, mengisi ke situ, lapor ke situ, lapor ke kita, diserahkan gitu. Kalau sekarang sanksinya nggak ada, orang nggak apa-apa. Nah, itu satu lagi, saya bercerita lah dengan HRD salah satu HRD di perusahaan di Bukakuding. Pak, Bapak buka link ya, kan lewat link banyak sekarang. Link. Sejak of COVID ini kan jarang manual nih, main link semua kan, link. Saya tanya, berapa yang masuk? Saya butuh 50 yang masuk 3.000, 5.000. Gimana saya cara seleksi Pak? Tentu kadang-kadang yang bekerja juga manusia dan segala macam. Padahal dia pengalaman dia di tek-teknya aja, nah itu yang kebetulan yang bisa dipanggil. Jadi benar-benar spekulasi ya? Spekulasi mungkin. Karena yang dibutuhkan 50 di dalam bank data dia itu udah 3.000. Nah itu satu lagi. Banyak lowongan kerja yang palsu di Batam. Yang perlu tahu. Betul. Di lowongan kerja Batam di Facebook buka ini ada orang dalam segala macam. Saya mau mencari orang dalam itu sebenarnya siapa? Gitu. Nanti bayar ya Pak ya? Bayar. Bayar. Taunya? Saya ada berapa kali mencari itu, tapi saya kadang-kadang gimana ya? Saya juga banyak. Pernah saya tangkap itu. Pernah saya pancing dulu satu. Iya. Kadang-kadang dia juga spekulasi orang itu.
Itu. Kok dapat untung? Kalau dapat untung sudah gitu. Iya. Ini spekulasi yang banyak di situ. Itu lowongan kerja tuh perhatikan betul, benar apa tidak. Karena ini banyak hanya ini saja. Itu saya tanya, kenapa kok ada lowongan dibuka? Oh, hanya untuk bank data Pak, katanya gitu ke saya. Saya setiap ada orang nanya ke saya, pasti saya cross check ke tempat yang ini yang melakukan. Kamu memang buka ini? Enggak Pak, tuh hak katanya. Udah. Jadi banyak lah masyarakat ini diapain lah gitu. Makanya pastikan betul lowongan itu benar-benar ada atau tidak di perusahaan. Tapi kalau yang di Instagram lowongan kerja Batam itu sepertinya banyak yang akurat di situ karena info-info lowongan terus misalnya itu udah keluar loh pengumuman di situ gitu kan. Nah, sepertinya akurat sih kalau yang di Instagram itu. Tapi kalau yang kebanyakan yang wajah Batam gitu kan. Bukan ada di Facebook banyak. Facebook loker Batam segala macam banyak. Saya ikuti semua loker itu. Ada loker Batam saya tag, loker Batam. Saya pengen lihat apa yang dimainkan di situ. Tapi memang bagus Pak kalau memang pakai yang memang resmi dari. Jadi ketika perusahaan itu ingin membuka lowongan mereka lapor dulu ke Disnaker. Iya. Disnaker resmi mengeluarkan. Nah, itu nanti gitu kita kan. ada IG, ada ini, menghindari yang tadi itu ya. Sebenarnya Tapi kadang-kadang memang tanpa kita sadari dan kita juga harus mengakui ya bahwasanya dekinganku tetap juga kadang-kadang berlaku Bang. Ya. Contoh, kalau personaliannya orang Minang tuh banyak orang Minang lah. Bahkan menjadi pameo tuh kalau di muka Kuniang tuh ya. Kalau suku A, itu rata-rata suku A lah sampai ke bawah. Abang menyikapi sebuah fenomena seperti itu. Sebenarnya itu bermain di abu-abu ya. Karena dalam aturan undang-undang tidak ada. Tidak ada itu ya. Tidak ada yang melarang, tidak ada pula yang membolehkan. Sama. Saya masuk perusahaan, ijazah saya ditahan, dilapor ke saya. Terus saya tanya, dulu kamu nahan ijazah itu dikontrak nggak? Ada nggak di adakah pekerjaannya? Ada. Ya udah, itu kesalahan kamu dengan dia. Betul. Saya nggak bisa ngapa-ngapain karena di aturan undang-undang tidak ada melarang dan membolehkan. Berarti apa? Bisa dilakukan, bisa tidak. Terus satu lagi mungkin pertimbangan perusahaan. Ya. Umpamanya saya udah kerja di situ. Ya. Saya bawa Bundes, ya kan? Mau kerja Rekomendasi ya. rekomendasi. Ya. Kan apapun kelakuan Bundes kan tanggung jawabnya saya. Tanggung jawab kita ya. Ini logika berpikir ya. Betul, bukan saya merestui itu tidak. Betul. Itu logika berpikirnya seperti itu. Seperti itu misalnya gitu. Tergantung kebijakan perusahaan juga. Ada juga perusahaan tidak melarang itu hal sama sekali. Tidak boleh bawa orang-orang lain. Gantunglah manajemennya seperti apa. Ya. Karena di Batam ini kan manajemen macam-macam. Macam-macam. Ada dari India, dari Inggris, dari Inggris segala macam. Jepang. Banyak itu relasi koneksi itu tetap ada lah. Betul. Jadi kalau mencari sih Pak, namanya kita merantau ya Pak ya, tetap aja punya relasi itu dia dari informasi kok dapatnya paling tidak informasi. Ya. Kalau cuma di rumah duduk cari informasi lah. berusaha kan itu kan mengurangi. Tapi kalau alat tawar nggak kerajo gitu kan, lah jalan sebut hanya informasi. Kalau mau bantu orang nggak mau pandang siang. Siapa yang minta tolong membantu. Selagi bisa membantu. Sesuai dengan klasifikasi. Aplikasinya, gitu. Yang penting Kamu sendiri nggak tahu siapa yang mau bantu. Yang penting jadi KTP Batam. Itu syarat paling utama ya. Utama Ya. KTP Batam. Ya. Oke, dan sana Suara Minang TV memang banyak hal-hal yang disebut dengan situasi-situasi di mana bagaimana dalam proses mencari kerja itu banyak hal-hal di lapangan terjadi hal-hal yang pada prinsipnya kadang-kadang membuat kita bahkan anak-anak kita seperti komentar tadi dari ibu tadi ala sekolah di Batam anak tempatan dalam tanda petik ya tapi tidak juga Tapi dapet kalau sekolah di Batam biasanya kalau SMK itu magangnya biasanya di industri. Ya. Kalau kinerja mereka bagus Ya, insya Allah. langsung Betul. setelah tamat dengan perusahaan ya. Dan informasi berikutnya kalau memang sekolah di Batam mereka rata-rata SMK punya BLK apa namanya Bang? Punya wadah untuk izinnya ya dari Disnaker itu. Itu namanya bursa kerja. Bursa kerja ya Bu, BKK. Bursa kerja. Bursa kerja khusus di SMK mereka masing-masing ya Bang ya. Ya. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya memang sekali lagi
informasi yang terpenting bagi Dunsana sehubungan dengan bursa kerja yang disampaikan oleh Mama Kito, Pak Rudi Saryakirti yang menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Tolong dicalik bana informasi tentang barcode yang terupdate dalam rangka Job Fair 2022 1 minggu ke depan. Jadi benar-benar dipersiapkan diri. Jangan sampai di situ, oi balik ke pulang lihat. Kurang lah iko. Mana pas. Jadi benar-benar Ibu Desa. Jadi insyaallah nanti Soro Minang TV lewat akun Facebook ataupun YouTube-nya Soro Minang TV nanti akan mencoba men-share flyer yang terbaru sehubungan dengan pelaksanaan Job Fair tahun 2022 tanggal 6, 7, 8 ya Pak ya? 7, 8, 9 Selasa Rabu. Ya, Senin, Selasa, Rabu bulan November, insya Allah di bulan depan. Mungkin Bu Des ada yang ingin disampaikan? Minggu depan. Minggu depan, Minggu depan. Ini tanggal 1 ya? Awak adalah nganggur bang, ini tanggal 1 lah lupa Wak. Jadi yang pastinya untuk adik-adik tadi yang bertanya bahwa persiapan itu yang pertama itu memang flyer itu akan kita share sebanyak-banyaknya yang terbaru malam ini. Silakan scan barcode. Scan barcode di situ dicari itu pilihan kama saja perusahaan apa saja dan apa saja yang dibutuhkan dan dengan persyaratan apa saja situ sudah lengkap. Nanti dari situ list lengkap perusahaan dan jobnya, list perusahaan dan kuota, klasifikasi jabatan dan syarat formulir pendaftaran lamaran kerja. Dan syaratnya juga sudah lengkap. Nah, berarti keluarnya seperti itu ya Pak. Nah, coba Pak Donald. Kadang. Ya. Wahyu kadang handphone bang jadi ya. Nah, ini Dunsana Soro Minang TV. Keluarnya seperti itu, setelah scan barcode nanti akan seperti ini. Nanti tinggal diklik aja. Carilah informasi sesuai dengan yang ada di situ betul-betulnya. Iya. Terutama kebutuhan, syarat dan spesifikasi. Jabatannya apa? Hubungkan dengan kompetensi kita. Jamin sorong-sorong, itu bang. Pengalaman tidak ada pun. Pengalaman tidak ada. Kalau mau diminta, oke? Nah itu seperti itulah gambaran kalau barcode yang di flyer itu di scan. Nah itu yang akan muncul. Nah itu jadi nanti diklik. Nanti diklik. Dan misalnya ada kendala deh awak pengangguran kok tidak ada paket yang buka eko segala macam. Di situ ada beko ditampilkan layar besar ya Pak ya. Nah ada layar besar. Sajalah syarat-persyaratan standar. Karena kan misalnya di hari pertama jelek PT Iko persyaratan Iko. Misalnya udah lengkap datang di hari kedua ya Pak. Atau misalnya pagi datang melengkapi persyaratan, siang datang sampai jam 3. Sampai jam 3 bukanya. Persyaratan kan umum seperti melamar perusahaan. Iya. Nah, terus Pak ketika kan masukan lamaran, kita masuk lamaran. Terus beko hasilnya itu acaranya Pak. Apa tergantung nanti perusahaan. Berarti mereka menghubungi via telepon. Selamat tergantung perusahaan lah masing-masing. Iya. Oh gitu. Teknisnya dari perusahaan lagi ya Bang ya. Perusahaan. Karena nanti setelah bursa kerja selesai setiap perusahaan nanti akan melaporkan ke saya, ke kita. Oh, kami udah terima orang sekian, mana datanya itu saya minta. Oh, berarti benar bahwa perusahaan ini membutuhkan segitu gitu, tidak hanya maksudnya gitu. Buka-buka tapi selama lamaran ternyata nggak ada gitu. Nah, berarti nanti Disnaker juga akan meminta bukti bahwa saya minta itu. Karena kita punya target. Targetnya apa? Berapa sih orang yang bisa diselesaikan dengan persoalan ini gitu. Dengan bursa kerja ini berapa orang bisa tampung? Berarti kita kan menghitung nanti untuk berapa yang bisa bekerja dengan adanya kegiatan ini. Target kita itulah lowongan tersedia 1.800 sekian. Nah, kalau terpenuhi sampai 1.500 kan berarti berkurang orang nanti pengangguran di Batam. Itu. Betul sekali Pak. Oke, Bu Des. Wah, luar biasa nih Bu Des. Dapat bisikan dari mohon maaf Dunsana Soro Minang TV yang mau mencari handphone. Rupanya di YouTube banyak yang bertanya. Oh, ya bukan awak ada buka YouTube. Ya wah, ndak fanpage saja, ndak di Facebook saja dah. Udah buka lah, baca lah wah matua ketek-ketek dah, mungkin bisa. Oh iya kiranya Pak. Tapi syaratnya bisa kami bacakan di YouTube, tapi subscribe dulu. Iya, like lah. Like, subscribe dulu, baru kami bacakan. Baru dijawab. Tapi gini ada yang penting adalah anak kemenakan bisa dapat informasi yang pas. Dari Riki Ruza, semoga ekonomi Kota Batam lebih baik ke depannya. Amin. Hafifah Dwi Fitri, Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak, jika
kalau KTP luar Batam, kartu pencari kerja masih luar Batam, apa bisa ikut untuk mendaftar job fair, Pak? Terima kasih, Pak. Dari Arif Firman, semua pasti rame tuh. Anissa Sidik, janganlah pakai bahasa Padang, Bu, Pak, tidak semua orang mengerti. Lain kami campur-campur tadi. Sekerat ular, sekerat ular. Anissa Sidik. Oh, Anissa Sidik ya. Iya, tadi kita lupa tadi. Tapi abang lain. Lain, bahasa abang Indonesia. bahasa Abang bahasa Indonesia. Lia Santika Purba, iya kira. Maaf Bu, formulirnya di print 3 rangkap dengan yang formulir panitia atau peserta aja ya. Mohon bantu dijawab. Oke. Lia Santika Purba lagi, dan 2 perusahaan apakah harus berbeda posisi? Tidak boleh sama ya Bu atau Bapak. Oke. Kemudian Vinairo Sihotang, di mana kita bisa dapat scan barcode-nya Bu, Oke. Pak? Lia Santika, udah di like dan di subscribe, tolong dijawab. Oke. Ya, jadi gini mungkin yang pertama mau saya sampaikan, melamar perusahaan itu bisa saja, berapapun bisa. Iya. Dengan spesifikasi berbeda boleh. Boleh, silakan kalau sesuai dengan Spek itu. Persyaratan kita. yang dibutuhkan sesuai nggak punya jadi gini, kita, teknisnya kan karena perkiraan kita ramai, jadi umpamanya kita ini ada 3 tempat, mungkin 3 perusahaan yang cocok dengan pendidikan kita. Oke. Ya. Ya. Kita lamar di perusahaan A dulu. Ya. Setelah itu kita keluar lagi, isi lagi. Formulir baru. Ya, kita baru masuk ke peluang Ke kedua. perusahaan B. Kalau ada lagi, keluar lagi. Itu kita untuk mengantisipasi terjadi di dalam Oke. Walaupun nanti misalnya di pertama dia memilih operator, dia Nah. masuk ijazah SMA. Ya. Yang terus dia keluar lagi, Nah. dia Dia lengkap punya persyaratan teknik. untuk misalnya untuk Dia S1, S1. Ya. S1. Ya, Dia Pak, misi Ulang lagi lagi. formulir masukkan lagi boleh. boleh. Kan posisi yang berbeda, Posisi yang berbeda. perusahaan yang Ya. berbeda ya kan Pak? Nah, terus masalah AK1, kalau AK1-nya sudah nasional nggak masalah. Tapi kalau belum nanti kita sediakan di situ. Itu kartu kuning yang tadi tuh Bang. Iya, AK1. Oke. Jadi kartu kuning atau kartu pencari kerja kalau sifatnya sudah nasional bisa dipakai menjadi Bisa. persyaratan. Tapi ya. kalau masih lokal di daerah masing-masing, itu beko bisa dibuat di lokasi. Kasih. Masya Allah. Berarti Tapi tadi pertanyaannya KTP luar Batam, penjakar luar Batam, Iya, betul, itu betul. tergantung pula persyaratan di barcode tadi. Bisa, Kalau yang iya. misalnya tidak Minta meminta harus KTP AK, Batam, kalau minta ya masukkan AK1, saja. Kalau KTP kita tidak perlu membatasi. Cuman untuk AK1. Kalau AK1 nanti, kalau AK1 luar Batam itu pasti di Snaker yang akan mengeluarkan. Oke. Oh berarti seperti yang pertanyaan Ibu tadi, berarti datang saja ke lokasi. Datang aja lokasi. Ah. Nanti kita ada standnya. Ada stand Oh, snaker nah gitu. ibu tadi yang di YouTube Ya, ya, yang di betul, YouTube betul, tadi itu. yang di YouTube. Jadi kalau misalnya kartu pencakarnya tadi di luar Batam, boleh datang saja ke lokasi. Di situ Insya sudah Allah. disediakan stand stand untuk membuat AK1-nya. AK1-nya. Ya, Nah, luar Batam. itu Bu. Ya. Jadi Paling, artinya paling biasa nanti perlu sekali ditambah Papua domisilinya di Batam saja. surat keterangan domisili Domisili. di Kota Batam. Karena oke. KTP-nya kan luar Batam. Betul. Kalau buat berKTP domisili. Sampai RW saja, nggak sampai RW. usaha. Oke. Buat surat keterangan domisili Sampai di RW saja. RT RW saja. Di RT RW saja. Nanti insya Allah di lokasi di Snaker akan terbitkan kartu AK1-nya Iya. keluaran di Batam. Betul, Kalaupun masih ada waktu sekarang, ini ada nih waktu nih Rabu, Kamis, Ya, Jumat, masih ada silakan waktu. aja ke datang di Snaker. Kenapa tidak? Ya. Manggala harus menumpuk di situ Ya, kan perlu gitu ya kan? itu. Gitu. Kapan perlu? Urus KTP dari gini. Kan gitu, minimal surat keterangan kelado. Kalau udah ada KTP mau ngurus AK1 boleh datang ke Disnaker, yang penting KTP bawa luar surat Batam. domisili. KTP Ya, KTP luar luar Batam boleh, Batam. ya. Bawa bukti domisili di Kota Batam. Oke. Ya, Cuma sampai RW saja, nggak Sampai perlu RW, tidak perlu sampai kelurahan. Nggak perlu sampai kelurahan. Terus ada tadi masalah formulir katanya Bang. Gimana tadi? Formulir mereka print di dalam barcode link itu kan ada formulir ya. Ya. Itu Nanti juga disediakan. kalau kita nggak bisa print, Kalau print aja. kalau print aja, Tinggal berarti isi, nggak perlu tinggal lagi di isi. situ, Iya. tinggal kasih aja ya. Kalau memang sudah diisi ya. Oke, jadi boleh. Formulir disediakan di situ. Ada. Yang terpenting itulah persyaratan Niko tadi. Nah, Sebagai persyaratan ada tuh, lamaran, Dede. foto, misalnya Nah. KTP itulah ready. Iya. Itu Kalau untuk formulir, persyaratan umum yang dilakukan oleh perusahaan. jadi kalau untuk formulir di situ disediakan. Disediakan. Tapi kalau mau print di situ di sistem tadi ada ya Pak?
Masih Ada kayak. Ada. Berarti boleh ya kalau dia print surat boleh ya. Atau Kalau di lokasi. situ Maisi juga boleh ya. Karena kuliahnya cek formulir saja, cek formulir masuk dulu, terus keluar. Gitu. Isi Jadi lagi, nggak ya. bisa sekali dua ya Pak ya. Betul. Jadi nggak bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa sekaligus dua formulir itu sekali masuk nggak bisa. Ya. Jadi satu formulir diisi masuk. Taruh lamarannya, Ya. keluar lagi supaya menghindari penumpukan yang di dalam. Betul. Boleh Bapak Ibu yang punya anak mau melamar posisi 2 atau 3 atau 4 boleh. Sepanjang masih memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Oh. Tetapi untuk masuk itu satu. Satu perusahaan satu dulu keluar lagi. Satu perusahaan isi formulir dulu masuk lagi. Nah, begitu. Oke, itu sana Suara Minang TV, Indah Taraso. Satu lagi ada. Masih ada? Oke. Tanya Pak, lowongan untuk satu PT enggak banyak doh. Contoh PT Satnusa untuk orang dalam aja nggak cukup Pak. Nanti kasihan antri aja gitu. Maksudnya kasihan antri aja gitu. Oh misalnya di satu, emang ada satu orang saya yang membutuhkan lowongan di situ. Tanya Pak, lowongan untuk satu PT enggak banyak. Oh, misalnya dalam satu perusahaan cuma butuhnya 5 orang gitu. Terus kasihan pandai antri sewak gitu ya. Oh, Itu biasanya membutuhkan sedikit itu yang punya punya spesifikasi tersendiri. Ya. Dia punya skill itu. Pasti yang seperti itu. Biasanya. Iya. Jadi enggak mungkinlah butuh satu orang. Nggak mungkin. misalnya Contoh. operator itu butuhnya 2 orang, Operator akan mungkin butuh. Nah, Itu gitu. jabatan-jabatan yang Level-level membutuhkan tertentu. skill. Yang Tapi- banyak, yang paling banyak itu jabatan yang banyak dibutuhkan ya welder sama ya. Oke, tapi yang terpenting Nusana Solo Minang TV satunya yang terpenting jangan putus asa, Ya. tetaplah berusaha. Walaupun mungkin satu orang yang dibutuhkan, kalau memang Allah takdirkan satu tuh kita, kenapa Ya. tidak? Kan gitu ya bang ya. Jadi di 5 orang 1000 itu ada frustasi saja jangan. Mungkin yang 5 itu Allah untuk kita berikan, kan begitu. Nah jadi Nusana pemirsa Solo Minang TV, kebutuhan-kebutuhan yang diminta berada dalam job fair tersebut jangan menjadi salah satu hambatan bagi kita menambah frustasi untuk takut bersaing dengan Iya. Kalau supaya tidak takut bersaing itu miliki kompetensi dan skill ya. dan skill. Iya. Nah, contohnya yang paling penting itu ya Pak ya, komputer bahasa Inggris sudah punya skill ya Pak ya. Salah satu itu Salah satu. itulah Yang skill umum, gitu. itu umum. Jangan masuk Minang itu kok. Nah, Hafifah Dwi Fitri, terima kasih banyak Pak Ibu. Salam dari anak Minang yang mengasih rezeki di Batam. Oleh Minang. Oke, Pak Host, Pak Kadis silakan statement terakhir yang Ya, Bapak apa ingin yang mau sampaikan. disampaikan? Oke, kami dari pemerintah Kota Batam, khususnya Desa Jawa Batam, menghimbau ya kepada masyarakat yang ingin mencari pekerjaan dan segala macam, silakan datang ke Bursa Kerja Batam Job Fair tahun 2022 yang disediakan untuk 32 perusahaan dan sekitar 1.880 lowongan pekerjaan tersedia. Namun demikian kita harapkan nanti dalam pelaksanaannya kita bersabarlah, maksudnya bersabar, jangan terlalu berdesak-desakan karena lokasi juga cukup besar ya. Karena kita adakan nanti pas di lapangan SP itu tempat dan pembukaannya nanti kita lakukan di lapangan futsalnya. Yang ada atapnya tuh. Jadi berbeda kalau Jadi pembukaan dengan nggak panas juga ya. nggak panas. Pembukaan di situ, kemudian nanti apanya di situ. Jadi ikutilah apa yang disarankan oleh panitia nanti di lapangan sana. Dan kami berusaha persoalan ini bisa apa namanya, bisa jelas oleh masyarakat. Kita juga menyediakan flyer nanti di situ, apa yang harus diikuti, apa langkahnya dan segala macamnya. Semua akan kita ikuti. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita nanti akan ketemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, pinjam mic, Bang. Semakin tadi tutup, semakin banyak yang berkomentar. Jadi kita bacakan dulu komentar sebelum kita tutup. Ambodi Mak Pado. Oke. Salam sukses Pak Rudi sebagai disnaker dari Mak Pado penyiar Amin. Radio Harau. Oh, Harau. Iya. Dulu semasa Pak Disnaker Zaref sering pengiriman tenaga kerja Batam dari Kabupaten 5. Masya Allah. Ya lanjut. Kemudian dari Arif Firman, sehat selalu Pak Rudi, semoga acara Job Fair nanti berjalan sesuai rencana. Amin. Dan sukses untuk para pencakar. Amin. Datuk Rajo di Hati, Assalamualaikum Saro Minang TV,
pagi. Sehat terus Waalaikumsalam untuk Pak Sakia Kirti Rudi, Kadisnaker Kota Batam. Ya. Lupa bawa piagam penghargaan untuk SMTV. Oke, Pak Host, tak terasa 1 jam kita menggali informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak sekarang ya Pak Host. Sekali lagi kita mengingatkan kembali kepada seluruh penonton kami, nanti kita akan sharekan flyer terbaru yang dikirimkan oleh Pak Kadis. Di situ ada barcode, nanti para penonton bisa scan barcode tersebut. Di dalam barcode itu sudah tersedia pilihan-pilihan perusahaan yang butuh yang membuka lowongan, kriteria apa saja dan berapapun jumlahnya, semua tersedia di situ. Dan juga apabila tidak mempunyai AK1, boleh di lokasi, boleh juga kalau sekarang mulai diurus di Disnaker Kota Batam. Apabila tidak mempunyai KTP Batam, silakan melampirkan surat domisili yang ada di tempat tinggal masing-masing. Cukup sampai RW aja. Dan juga teknisnya supaya menghindari berdesak-desakan di lokasi itu, boleh mungkin silakan datang mungkin pagi atau besoknya atau karena ada 3 hari waktu yang diberikan. Kemudian siapkan berkas. Nah, jangan sampai nanti setelah di lokasi, atau nanti jangan salahkan pula Pak Kadis kan, apa kurang awak dan dia membantu jalan persyaratan kurang. Nah, berkas itu buat dan ya biar kau tinggal print dake-dake situ kan gitu kan. Ya. Jadi kalau dalam PDF, kalau besok bisa orang dalam boleh. Satu ya. Jadi biar gampang kan di HP juga bisa. Betul. Langsung gitu. Oke, silakan Pak Os. Dusana Solo Minang TV sadonya, tidak terasa kita sudah 60 menit lebih kurang di podcast khusus berhubungan dengan job fair yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2022. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi, bahwasanya job fair kali ini adalah job fair yang sudah lama tidak pernah kita lalui, yaitu terakhir 2015 ya Bang ya. 2015. Mudah-mudahan sedikit kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Batam pada saat job fair ini sedikit meringankan beban-beban pengangguran yang ada di Kota Batam ya Bang bisa membantu para pencakar-pencakar yang selama ini terlalu susah untuk mendapatkan informasi-informasi yang pas dan tidak hoax sehubungan dengan proses lowongan kerja itu sendiri. Nusana Solo Minang TV, kami dari awal all crew Solo Minang TV, Desmanis dan Safril Yubahar, kok adonan salah dari awal sampai akhir, ya kan? Komentar yang tidak terbacakan, tidak berbahasa Indonesia, tapi insya Allah kalau dilihat benar-benar, insya Allah nanti setelah ini diperhatikan mungkin masih bisa mengerti lah apa yang kita maksudkan. Dan Pak Rudi lihat dari itu dan beliau Pak Rudi tadi alhamdulillah selalu berbahasa Indonesia ya kan. Dan Pak Host, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintahan Kota Batam dengan adanya job fair ini akan sangat membantu masyarakat Kota Batam dan secara umum dan khususnya pemuda Minang. Anak kemenakan kita yang lagi mencari karajo. Dan satu titip pesan dari kami kepada seluruh anak muda Minang, miliki skill-skill yang akan membantu kita ke depannya, karena kita, kalau saya sendiri punya prinsip, ketika masih bekerja, baru bekerja, gali lagi ilmu sambil bekerja. Karena seperti yang disampaikan Pak Rudi, di Batam cuma butuh sampai umur 25. 25 kalau mau keluar. Nah, gitu. Jadi sebelum itu terjadi, kita bekali diri kita. Tambah kompetensi diri kita. Kalau yang mungkin bergelut di bidang mau ke offshore gitu, berarti ambil sertifikat. Betul. Kalau mau misalnya bergerak di elektronik, berarti kuliah betul. Ambil betul. Nah, gunakan kesempatan yang ada sekarang untuk mengantisipasi beberapa tahun yang akan betul. Oke, di sana Solo Minang TV sadonya, berakhir sudah pertemuan kita pada malam hari ini, podcast khusus bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Bapak Rudi Syahya Kirti SHMH
tentu kami Dan Pak berharap. Bos, kita jangan lupa tetap mengimbau untuk suara untuk miladnya SMTV. Ya silakan Bunda, silakan. Ya, kita selalu menginformasikan dan mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batam dalam rangka milad pertama Suara Minang TV. Kita mengadakan 3 lomba dengan 3 kategori. Yang pertama di tingkat TK, lomba mewarnai, itu tingkat Kota Batam. Yang kedua, reporter cilik untuk tingkat sekolah dasar se-Kota Batam bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Batam. Dan yang ketiga adalah konten kreator bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk tingkat SLTA, SMU, SMK sederajat ya. Dan silakan kirimkan karya-karya terbaiknya kepada SMTV dan melalui link-link informasi yang telah kita sebar di media sosial. Kita sebarkan di media sosial. Nah, jangan lupa ikuti program perlombaan yang kita adakan oleh Suara Minang TV. Jadi untuk masyarakat Kota Batam kami hadirkan khusus di milad yang pertama ini bertemakan pendidikan. Oke, di sana Suara Minang TV sadonyo. Terima kasih banyak atas segala atensi di sana terhadap Suara Minang TV. Semoga ini akan tetap membuat kami selalu berkarya untuk masyarakat Batam secara khusus dan untuk secara umum. Secara umum. Kota Batam secara umum, untuk Minang secara khusus. Begitu ya. Terakhir dengan Suara Minang TV, mohon maaf dari awal sampai akhir, kita tutup pertemuan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Insya Allah. Oke. Memang informasi yang cukup penting.